Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Trups? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah mau kepo nih sama tema kita kali ini nih. Jadi sebelumnya kayak gini nih Om. Sebelum kita mulai Om, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih Om. Sama Om Rifki yang dulu punya toko sepeda apa namanya Om? Di Tebet tuh Om? Baik. Wih, kacau banget. Sama teman-teman sekte, terima kasih ya teman-teman sekte ya. Sudah memperkenalkan aku dengan narasumber kita kali ini. Terus juga sama tempat ini nih, tempat ini keren banget nih. Kebetulan punya teman juga. Terima kasih kepada Kak Fani sama Kak Febri atau Om Ebi. Dan nama kafenya itu Tebetarian Coffee, Meal and gue pakai contekan. Meal and Chill. Alamatnya tuh di Jalan Tebet Barat Dalam Raya nomor 29 di Tebet Barat, Jakarta Selatan. Bukanya tuh dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 11.30 malam. Tapi hari Minggu tutup. Nah, teman-teman kalau mau follow, kalau mau tahu apa aja ada di sini, itu di Instagramnya tuh tebetarian_coffee. Nah, sekalian juga gue mau memperkenalkan nih guys, nih di sini yang paling best seller itu namanya es kopi Arsu nih. Kebetulan narasumber nih Om Panji nih lagi nyobain. Enak Om? Mantap. Nah teman-teman kalau main ke sini jangan lupa order itunya nih, main ke Tebetarian jangan lupa order kopi Arsunya. Dan juga ini favorit gue sih, ini namanya tahu walik. Nah ini pun enak juga nih guys. Oke kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Tebetarian dan juga anak-anak sekte, wabil khusus ya kepada Pak Walid, Pak Rifki. Thank you ya guys ya. Oke, kali ini nih gue mau mau tanya-tanya ke narasumber gue nih. Kebetulan beliau ini diperkenalkan sama Om Rifki. Ya, pertama kali gue ngeliat profile lo nih Om, wah tertarik banget gue. Wah keren banget nih Kini. Makanya kalau bisa ketemuan lah, kita mau ngebahas-bahas mengenai sebenarnya maksudnya apa sih dia buatkan The Cyclist Portrait ini gitu. Nanti teman-teman coba cek juga di video ini atau mungkin di description box gue akan tulis alamat lengkapnya profilnya narasumber kita sama profil profil tuh Om ya? Hobi lu jadi Om ya? Hobi atau apa sih Om? Atau ya nanti kita bahas ya. Nah namanya tuh The Cyclist Portrait guys. @The Cyclist Portrait Om ya di Instagram Om ya. Siap. Kalau gitu nggak usah kebanyakan ngoceh gue, boleh nggak Om? Kira-kira perkenalkan diri dulu, terus kita mau nih biar temen-temen tahu nih siapa nih narasumber kita. Karena kebetulan gini Om, ini bukan gimana, kebetulan gue tinggal di Kuala Lumpur Om, di Malaysia. Tapi gue orang Indonesia. Nah jadi kebetulan di YouTube channel ini yang nonton nih kebanyakan 50% tuh orang Malaysia Om. Gitu, sahabat-sahabat kita dari Malaysia dan jika sebagian ada yang dari negara-negara lain sih Om, kayak Thailand, kayak dari Filipina yang mungkin mereka ngerti atau mungkin juga pakai captionnya dirubah ke Inggris kali ya, kan bisa langsung tuh kalau di YouTube tuh gitu. Nah itu alhamdulillah udah banyak yang nonton di YouTube gue nih Om. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, kalau bisa tolong di subscribe ya biar semakin semangat bikin video-video kayak gini lagi gitu. Oke Om, boleh nggak Om kira-kira Om seperti apa Om namanya, terus juga profilnya seperti apa gitu? Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Panji, nama lengkapnya Panji Indra, Panji Indra Permana. Jadi sehari-hari manggilnya aku kamu apa lo gue aja nih? Lo gue aja ya. Aku kamu. Jangan aku amat ya. Gue gak enak nih, takutnya nanti ada yang komen, kok nggak sopan sih? Yaudah, galah santai. Jadi sesama cyclist harus santai. Oke. Jadi hari-harinya gue bekerja sebagai fotografer. Kalau spesialisasinya sebenarnya gue ngerjain komersial sama editorial. Editorial itu artinya foto yang biasanya tuh terbit untuk publikasi, entah itu majalah, entah itu website gitu. Ya pokoknya buat media biasanya either media cetak ataupun elektronik. Nah jadi kembali ke Cyclist Portrait. Nah sebelum itu apa tuh? Sebelum ke Cyclist Portrait dulu. Udah berapa tahun berarti lo jadi fotografer Om? Kalau boleh tahu, dan lo udah main sepeda udah berapa lama sih? Oke, kalau gue motret dari 2000
secara profesional ya. Oke. Profesionalis dari tahun 2003, Oke. main sepeda itu dari 2009 akhir 2010 lah kira-kira aktif Oke. banget Di ya. Jakarta nih. Iya. Berarti zaman fiksi Om dulu ya. Zaman Betul, fiksi ya. di tempatnya Om baik-baik itu Om ya. Om Baik-baik. Rifki. Waduh, harus buka Yoi. lagi nih berarti bengkelnya harus buka lagi tuh ya. Itu banyak jasanya tuh. Legend tuh ya. Yoi, legend. Jadi awal main sepeda itu bilangnya 2010 lah gitu. Oke. Nah sekarang lu pakai apa sepeda apa nih? Sekarang nih pakai fixed gear. Pakai Vijay. Fixed gear juga. Oke. Ya berubah-berubah sih, sempet pakai multi-speed juga, cyclocross pernah, Cyclocross gravel pernah. pernah gitu. Oke. Terus sekarang kembali ke Kembali back lagi. to the roots. Back to the roots, Iya, wih. back to the roots, fixed gear. Back ke marwahnya gitu. Yoi. Bahasa sekarang yang gitu. Kembali. Settingan sekarang pakai apa aja Om? Sepedanya mereknya apa? Nah, jadi sepeda gue sekarang nih, gue dapet dari toko sepeda dulu namanya Velodrome. Oke. Sepeda ini nih steel Israel ya, sepeda Iya, besi. Besi ya. Dia namanya itu BLB Orlowski. Jadi Brickland Bikes tuh si produsen sepeda asal London ini, dia bikin sepeda kolaborasi sama frame builder dari Polandia namanya Orlowski. Nah, sepeda ini nih settingnya sebenarnya sih pursuit. Jadi ban depannya kecil, ban depannya 650 gitu. Tapi kalau buat gue pribadi sih ini salah satu sepeda yang paling nyaman sih, karena nggak tahu kenapa pas aja sih sama gue gitu. Udah berapa tahun pakai? Ya kalau ini sih dari 2011 kalau nggak salah. Oke. 2011 sampai sekarang ya udah ini bertahan aja terus Masih kuat kan? Let's straight to the point Om. Oke. The cyclist portrait. Apa sih Om sebenarnya itu Om? Itu apakah tadi kan seperti gue tanya apakah itu hobi lo kah atau your personal apa namanya, kalau seniman tuh kan kayak punya something yang gue harus achievement lah gitu. Atau apa sih Om sebenarnya? Jadi Sejarahnya Iya. ceritain deh. cyclist portrait itu sebenarnya side project yang apa namanya terlahir dari karena gue kan sehari-hari motret banyak motret portrait gitu, motret fashion. Jadi referensi visual gue tuh memang lebih ke fashion, portrait gitu, portraiture gitu. Jadi gue juga sendiri ngumpulin banyak buku-buku portrait dan segala macam. Nah, salah satu buku yang gue pernah dapetin waktu itu adalah judulnya tuh The Sartorialis sama New York Bike Style. Nah, dua buku ini nih lumayan jadi visual reference gue waktu bikin si cyclist portrait gitu. Kalau Sartorialis itu tuh fotonya tuh sebenarnya foto street style sih. Jadi dia si fotografernya ini Scott Schumann ini dia motret gaya berpakaian orang-orang yang ada di satu kota, misalnya di New York ataupun di mana di Paris, streetwear-nya kayak seperti apa? Iya, tapi biasanya itu dia datang ke acara-acara yang gede-gede, misalnya kayak Fashion Week gitu, misalnya Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, New York Fashion Week gitu. Kan gaya orangnya kan lumayan nyeleneh ya. Nah, dia tuh street snap tapi di jalan gitu. Ada juga yang dia stage. Dia stage tuh artinya dia datengin ke orangnya, gue mau foto lo dong gitu. Terus dia berpose gitu, tapi posenya tuh kayak mungkin candid ataupun apa gitu. Nah, basic dari situ tuh. Iya, gue seneng tuh ngeliat itu, organik banget ya. Terus abis itu gayanya juga kan bener-bener beda ya, maksudnya ya walaupun emang fashion, tapi karena di jalanan tuh kayak lebih hidup gitu, dengan hingar-bingar jalanan dan segala macem. Terus habis itu satu lagi ada buku yang namanya New York Bike Style. Nah ini nih emang fotografernya ini nih memang khusus motret gaya orang-orang yang bersepeda di New York gitu. Wah, gue pikir lucu banget nih gitu, karena lebih lucu lagi kalau bikin Jakarta Bike Style. Oh iya nggak sih? Benar ya. Indonesia lah bro. Indonesia jangan Jakarta dong. Bisa. Harusnya lo bikin tuh bro. Kita doain satu YouTube, bilang amin. Amin ya. Tunggu sponsor. Kapan Om tuh lo bikin itu dari tahun 2020 itu? Pertama, lo masih ingat nggak pertama kali di mana tuh lokasinya? Nah, jadi waktu pertama kali gue
bikin si project potret pesepeda nih. Itu gue lupa deh. Ya awal 2020 lah ya. Awal. Jadi ya memang awal-awalnya tuh memang gue minta temen-temen deket gue buat jadi volunteer. Jadi lo mau nggak gue fotoin nih gitu. Gue punya project nih bikin potret pesepeda gitu. Lo mau nggak jadi model pertamanya lah istilahnya gitu. Yang difoto gitu. Oke gitu, yaudah. Gue tuh waktu itu mikir gimana caranya supaya semua alat-alat gue ini bisa gue bawa sepedaan juga. Jadi buat gue tuh kayak gue kayak fotografer bersepeda bersama dengan orang-orang yang mau gue foto. Tujuannya apa? Supaya lebih ada koneksi lah, kedekatan gitu loh. Ya karena awalnya teman-teman aja gitu ya kan, jadi ya udah cari tempat yang dekat-dekat juga nih, dekat rumah gue lah di Alam Sutra. Adalah Andira, Agus gitu, jadi orang-orang pertama yang gue fotoin lah buat si cyclist portrait. Terus ternyata setelah percobaan pertama itu, ternyata double nih gitu. Maksudnya tuh bisa nih gue bawa background dan bawa stand lighting, bawa apa segala macam gitu. Oh ya, terus abis itu sebelumnya waktu bikin cyclist portrait tuh, gue mikir kira-kira apa ya ciri khas yang harus gue bikin supaya foto gue beda nih gitu. Dan gue dengar juga katanya pernah masuk muri ya? Iya, nah jadi waktu awal-awal foto itu tuh sempet kedengeran lah di mana-mana gitu. Terus habis itu ada satu community ngajakin kolaborasi. Kita bikin ini yuk, kita bikin project ini jadi lebih gede yuk, gimana gitu. Kita kan coba daftarin karena waktu itu kan animo sepeda lagi gede banget gitu. Dan komunitas sepeda tuh lagi menjamur banget. Banyak banget. Berapa pesertanya waktu itu? Pokoknya waktu itu judul acaranya tuh Ride to 500. Karena memang targetnya waktu itu untuk mengumpulkan minimal 500 foto sepeda. Tapi akhirnya tuh kalau nggak salah sekitar 850-an lah kira-kira sepedanya. Banyak banget. Waktu itu kita bagi di 3 tempat, Bintaro, Senayan Park, sama di Velodrome Rawamangun. Oh, pindah-pindah. 3 tempat ya. Iya, 3 tempat itu pindah-pindah gitu dengan bawa si background segala macam. Jadi itu satu tempatnya itu udah sekitar 200-300 orang kali satu tempat di satu lokasi itu doang ya gitu. Yang paling banyak tuh di Senayan Park, di Park tuh rame banget gitu. Ada kali hampir 300-an orang kayak ikut. Dan saya mau ke mungkin teman-teman yang belum tahu muri itu apa tuh, muri itu apa namanya Ki? Museum Rekor Indonesia ya istilahnya muri itu ya. Kalau Inggrisnya apa ya? Namanya kan ada tuh Guinness Book of Record kayak gitu-gitu ya. Tapi ini khusus untuk di Indonesia nih gitu. Indonesianya gitu ya. Oke, nah terus ada di profilnya juga gue lihat Hasselblad itu ini kan ya brand. Ya, jadi itu tuh setelah berjalan berapa lama di tahun 2023 gue sempat masukin tuh beberapa foto cyclist portraitnya ke perlombaan foto ini gitu. Nah, perlombaan foto ini memang sengaja gue ambil kategorinya portrait yang ada apa sih namanya ceritanya lah gitu. Gue masukin, itu gue juga lupa tuh. Gue lupa kalau gue masukin gitu. Tiba-tiba ada temen ngasih tahu gitu, lo kayak masuk tuh nominasi Hasselblad gitu. Terus masa gitu, yaudah gue buka lah itu si Instagramnya gitu. Ada gitu, ternyata pas gue juga udah kayak 2 hari nggak cek email, pas gue cek email ternyata udah di email dari kemarin ternyata gitu. Ya congratulations gitu, you have been selected as one of the nominees gitu. Wah gitu, kaget juga sih gue gitu. Tapi gue pikir wah ternyata project ini cukup cukup dilihat karena unik banget sih gitu, maksudnya dari berapa ya 85.000 karya yang dikirim masuk ke lo yang masuk itu, gue masuk ya kan akhirnya terpilih jadi salah satu pemenangnya gitu. Pemenangnya Iya. Terus udah
Ya udah gitu deh. Dapet. Keren. Kita harus support nih guys nih. Makanya teman-teman yang belum follow The Cyclist Portrait, jangan lupa follow juga Instagramnya The Cyclist Portrait, Ji ya. Ya. Kalau pribadi lo boleh dikasih tahu ke teman-teman nggak Ji? Apa tuh? Ininya Instagramnya. Siapa tahu ada yang Instagram mau gue. Oh, Instagram gue Panji Indra Studio. Iya. Oke. Nah mungkin teman-teman yang belum follow, kalau bisa tolong di follow. Terus juga mau tanya mengenai ini nih Ji. Ada project nggak ke ASEAN lah gitu, mungkin ke Malaysia kan, kalau teman-teman kita di Malaysia nih Ji, teman-teman gue di Malaysia kalau kira-kira mau ngundang lo atau apa gitu segala macam, kira-kira bisa nggak? Oh gue sih mau banget. Mau banget ya? Emang jadi Cyclist Portrait itu memang sih sekarang skalanya masih seputar kalau sekarang nih ya yang gue jalanin ini masih seputar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu. Sama kemarin gue sempet bikin touring ngider Jawa Barat. Namanya Ngider Jawa. Nah, jadi si campaign Ngider Jawa ini nih sebenarnya pengennya dibikin keliling Jawa. Jawanya itu tuh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Cuman waktu itu baru jalan sampai Jawa Barat aja gitu. Oke Ji, any last word Ji yang mau disampaikan ke teman-teman Ji? Kira-kira apa? Any last word apa ya? Oke, jadi kalau buat gue pribadi, Cyclist Portrait itu bukan tentang eksklusivitas. Jadi kenapa kalau misalnya teman-teman lihat di Cyclist Portrait kadang-kadang suka ada foto pedagang-pedagang sepeda gitu. Sebenarnya Cyclist Portrait itu pengen menjadi selain sebuah archive dari masa pandemi, artinya itu dari masa tren sepeda lagi menjamur banget di Jakarta ya terutama. Khususnya di Jakarta. Iya, khususnya walaupun itu sedunia atau Ji? Iya, sebenarnya. Ya. Terus pengennya juga Cyclist Portrait itu jadi sebuah harapannya menjadi social movement. Social movement untuk salah satunya itu untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap pesepeda. Karena beberapa kali kita suka denger ada pesepeda yang kecelakaan gitu ya. Terlepas dari apapun aktivitasnya, tapi ya sangat disayangkan sih maksudnya. Kalau gue pribadi sih gue pengen si Cyclist Portrait ini bukan cuman jadi sebuah katalog foto pesepeda dengan dandanannya, tapi bisa jadi tadi lo bilang social movement. Salah satunya juga ya dengan memotret si pedagang-pedagang bersepeda ini yang menurut gue pribadi tuh ya the real cyclist, the real hero-nya. Ya selain jadi social movement, gue juga kepengen si Cyclist Portrait ini juga jadi sesuatu yang bisa menularkan si demam sepeda ini gitu. Sama yang buat teman-teman yang emang udah sepedaan, gue sih berharap bisa jadi semacam trigger gitu buat gue harus tetap konsisten nih. Konsisten sepedaan terus gitu ya. Yoi. Kira kalau gitu gue mau tanya mengenai ini, kalau ada teman-teman kira-kira mau kontak lo, let's say ada event kah, event sepeda kah, atau event apapun gitu ya. Karena kan lo tadi bilang lo nggak cuma di foto di sepedaan doang gitu ya. Boleh juga di situ ada panjiindra.com tuh ya? Ya. Itu untuk profile lo juga di situ ada ya? Kalau panjiindra.com itu lebih ke portfolio gue secara profesional. Iya, Panji Indra sebagai profesional fotografer. Oke. Ya kalau misalnya mau lihat-lihat silakan. Harus lihat dong. Siapa tahu nyangkut ya. Gitu. Siap. Om Panji, ada lagi nggak Om Panji yang mau disampaikan? Udahlah itu aja ya. Yang pasti keep on riding anjir. Apa gitu. Ya wes guys, kalau gitu terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai saat ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih dari anak-anak sekte, Om Rifki, bike bicycle shopnya kalau bisa dibuka lagi Om. Terus juga Kak Fani sama Kak Febri, Om Ebi, terima kasih udah dipinjemin tempatnya nih, tempat Arya nih, enak banget nih. Aku minum es lemon tea. Om Aji tadi minum air susu, dan ini belum kita makan nih.
Makannya enak banget nih. Nanti gue makan. Ya guys, ya, ketemu lagi di video berikutnya ya guys ya. Bye. Om Aji, Thank you banget, thank you banget. Thank you. Ya. Coba. Ini Sikat sih dong. tahu ya.